Halo, Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan coba membahas soal simulasi OSN IPA tahun 2025 kemarin. Untuk nomor pertama, soalnya adalah which of the following relationship is not example of symbiosis? Manakah dari hubungan berikut ini yang bukan merupakan contoh dari simbiosis? Yang A, take sucking blood from a cat, kutu menghisap darah dari kucing. Kemudian yang B, bisons eating grass and leaving manure behind as fertilizer, kerbau memakan rumput dan meninggalkan kotoran. Yang C, clownfish living in the tentacle of a sea anemone. Jadi ikan badut itu hidup di tentakel anemon laut for protection, untuk perlindungan. Yang D, fern that grow attached to large trees, pakis yang tumbuh menempel di large trees atau pohon besar gitu ya. Sekarang kita perhatikan yang A kembali ya. Kutu menghisap darah dari kucing itu merupakan simbiosis parasitisme ya, karena kutu itu mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan nutrisi dari darah kucing tadi, sedangkan kucing itu dirugikan dengan kehilangan darahnya. Kemudian yang B, bisons eating grass, kerbau itu memakan rumput, and leaving manure behind as fertilizer, dan meninggalkan kotoran, itu bukan merupakan simbiosis. Ini hanya hubungan antara pemangsa-mangsa ya. Kerbau merugikan rumput dengan memakannya, sementara kotorannya menguntungkan tanah secara tidak langsung. Jadi tidak ada ketergantungan yang khusus atau adaptasi timbal balik antara kerbau dan rumput tersebut. Kemudian yang C, clownfish living in the tentacle of a sea anemone, ikan badut hidup di tentakel anemon laut for protection, untuk perlindungan. Nah, ini adalah contoh dari simbiosis mutualisme. Ikan badut itu diuntungkan dengan mendapatkan perlindungan, sedangkan anemon itu untung dari kotoran ikan atau perlindungan dari pemangsanya. Yang D, fern that grow, pakis yang tumbuh attached to large trees, menempel di pohon besar. Nah, ini merupakan contoh dari simbiosis komensalisme. Pakisnya untung karena dia mendapatkan sinar matahari dan tempat tumbuh, kemudian pohon itu tidak dirugikan. Jadi jawaban yang merupakan bukan contoh dari simbiosis adalah yang B ya, bison eating grass and leaving manure behind as fertilizer. Soal berikutnya, manakah varian dari virus SARS-CoV-2 yang telah berhasil diidentifikasi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai penyebab COVID-19? Pilihan jawabannya A beta, B gamma, C delta, D semua benar. Nah, ini berdasarkan informasi dari WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, varian SARS-CoV-2 itu yang diidentifikasi sebagai varian of concern untuk COVID-19 itu meliputi yang pertama beta. Dia dilaporkan di Afrika Selatan pada Desember 2020. Kemudian gamma, dia terdeteksi di Brazil pada Januari 2021. Kemudian delta juga dia ditemukan di India pada Desember 2020. Jadi kesimpulannya, beta, gamma, dan delta itu merupakan virus SARS-CoV-2 yang telah berhasil diidentifikasi oleh WHO. Jadi jawaban yang tepat adalah D, semua benar. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Jenis dan arah angin yang sesuai dengan gambar di samping adalah A, angin darat, angin bergerak dari darat ke laut. B, angin darat, angin bergerak dari laut ke darat. C, angin laut, angin bergerak dari darat ke laut. D, angin laut, angin bergerak dari laut ke darat. Nah, angin darat itu terjadi di malam hari, sedangkan angin laut itu terjadi di siang hari. Pada gambar itu tampak kejadiannya di siang hari, sehingga jawaban angin darat sudah dipastikan salah ya. Kemudian kita lihat yang C dan D, angin laut. Nah, angin laut ini bergeraknya dari mana? Oke, perhatikan ya, pada siang hari daratan itu lebih cepat menerima panas sehingga udara menjadi panas, lalu memuai dan bertekanan lebih rendah dari lautan. Nah, perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan bertiupnya angin dari laut ke darat. Angin dari laut ke darat itu dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang melaut dan dinamakan angin laut, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah D, angin laut, yaitu angin yang bergerak dari laut ke darat ya, sesuai gambar. Soal nomor 4, perhatikan ciri-ciri 3 jenis zat berikut. Diberikan ciri-ciri zat dan disajikan dalam bentuk tabel. Nah, pertanyaannya, zat padat, cair, dan gas berturut-turut ditunjukkan oleh huruf A, Y, X, Z, B, Y, Z, X, C, Z, X, Y, dan D, Z, Y, X.
Nah, kalian semua tentu sudah mempelajari ya, tiga macam jenis zat. Yang pertama adalah zat padat, kemudian zat cair, dan zat gas. Zat padat itu ciri-cirinya bentuknya itu tetap, volumenya juga tetap, penyusunnya rapat, ikatan antar partikelnya juga sangat kuat, kemudian gerakannya itu terbatas. Nah, ciri-ciri tersebut itu sesuai dengan huruf Y. Maka huruf Y itu adalah ciri-ciri dari zat padat. Kemudian, zat cair. Nah, zat cair ini bentuknya itu berubah, volumenya tetap, penyusunnya itu renggang, kemudian ikatan antar partikelnya itu lemah, gerakannya bebas. Nah, ciri-ciri tersebut sesuai dengan huruf X. Kemudian yang ketiga adalah zat gas. Nah, gas ini bentuknya berubah, kemudian volumenya berubah, penyusunnya itu sangat renggang, dan ikatan partikelnya itu sangat lemah. Gerakannya itu sangat bebas, jadi lebih bebas dari zat cair. Ini sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan di tabel huruf Z. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 4 ini adalah A, yaitu Y, kemudian X, kemudian Z berturut-turutnya ya. Y itu adalah zat padat, X zat cair, dan Z zat gas. Soal berikutnya adalah soal nomor 5. Motor diam berada pada jarak 2 meter dari luar tembok pagar. Apabila motor dikendarai dan melaju 2 meter per sekon, maka jarak tempuh motor dalam waktu 2 sekon dihitung dari tembok pagar adalah A 6 meter, B 7 meter, C 8 meter, dan D 9 meter. Nah, di awal diketahui di soal itu jarak awal motor dari tembok pagar adalah 2 meter. Jadi jarak pagar dan motor 2 meter. Kemudian motor itu berjalan dengan kecepatan 2 meter per sekon dalam waktu 2 sekon. Nah, yang harus kalian lakukan adalah cari dulu jarak yang ditempuh dalam waktu 2 sekon tersebut. Jarak itu dengan rumus kecepatan dikali waktu. Maka 2 meter per sekon dikali 2 sekon sama dengan 4 meter. Nah, 4 meter itu adalah jarak yang ditempuh selama 2 detik atau 2 sekon ya. Maka jika ditanya total jarak dari tembok pagar, hanya kita tinggal jumlahkan aja 2 jarak awal ditambah 4 meter gitu ya. Jadi hasilnya adalah 6 meter. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, soal nomor 6, faktor yang paling berperan terhadap peningkatan penularan COVID-19 dalam masyarakat adalah A. Kepadatan populasi dan interaksi sosial yang tinggi, B. Perubahan musim dan suhu lingkungan, C. Ketersediaan dan penggunaan vaksin, D. Mutasi virus dan kemunculan varian baru. Oke, virus COVID-19 itu menular melalui droplet. Droplet itu adalah udara saat kita berbicara, kemudian batuk, kemudian bersin atau kontak dekat gitu ya. Nah, semakin banyak orang di suatu tempat dan semakin sering terjadinya interaksi sosial, maka resiko penyebaran virusnya juga semakin tinggi. Nah, inilah sebabnya protokol jaga jarak, pembatasan kerumunan, dan lockdown diberlakukan selama pandemi kemarin gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor ini adalah yang A, kepadatan populasi dan interaksi sosial yang tinggi. Soal nomor 7, ketika seorang pendaki mencapai ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut, ia mulai merasa sesak dan sulit bernapas. Pada kondisi tersebut, tubuhnya akan memberikan reaksi dalam bentuk A. Bernapas lebih jarang, B. Bernapas lebih lambat, C. Bernapas lebih dalam, D. Bernapas lebih cepat. Nah, ketika seorang pendaki itu mencapai ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut, ia itu akan mengalami gejala sesak napas karena kadar oksigen di udara itu lebih rendah dibandingkan di dataran rendah ya. Tubuh akan berusaha beradaptasi dan meningkatkan frekuensi pernapasan untuk mendapatkan lebih banyak oksigen. Opsi C, bernapas lebih dalam, itu mungkin aja dilakukan ya, tapi respon pertama tubuh biasanya itu meningkatkan frekuensi napas. Jadi napas dengan cepat gitu ya, sebelum bernapas lebih dalam. Nah, sedangkan bernapas lebih jarang seperti opsi A atau B itu justru akan memperburuk keadaan karena mengurangi asupan oksigen. Jadi, reaksi yang paling langsung adalah bernapas lebih cepat. Jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya adalah soal nomor 8. Pada peristiwa korsleting terjadi peningkatan X dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan Y mengalami penurunan yang signifikan atau bernilai 0. Pilihan jawabannya A, X-nya itu adalah arus listrik dan Y-nya adalah hambatan listrik. Yang B, X-nya adalah tegangan listrik dan Y-nya adalah arus listrik. Yang C, X-nya adalah arus listrik dan Y-nya adalah tegangan listrik. Yang D, X-nya adalah hambatan listrik dan Y-nya adalah arus listrik.
Oke, gimana nih menurut kalian nih? Dalam peristiwa korsleting atau short circuit, itu hambatannya atau resistensinya, nama lainnya ya, pada jalur listrik itu menjadi sangat kecil atau bahkan nol. Nah, karena kabel positif dan negatif bersentuhan langsung tanpa beban, maka sesuai dengan hukum Ohm, yang dirumuskan dengan V itu sama dengan I kali R. Nah, maka ketika R itu adalah hambatan atau resistor mendekati 0, maka I yang berupa arus itu akan meningkat secara drastis. Bisa sangat besar juga, hingga bisa merusak komponen-komponen listrik kita gitu ya. X yang meningkat itu adalah arus listrik dan Y yang menurun adalah hambatan listrik. Maka jawaban untuk nomor ini adalah yang A gitu ya. Soal nomor 9, besar kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan air dari suhu 50 derajat Celcius hingga mendidih adalah A. 5.000 kalori, B. 54.000 kalori, C. 59.000 kalori, dan D. 64.000 kalori. Nah, kita diberikan suatu grafik ya, kita lihat dulu prosesnya dari grafik. Pemanasan dari 50 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius itu membutuhkan 5.000 kalori kalau di grafik gitu ya. Kemudian proses mendidih itu 100 derajat Celcius merupakan perubahan wujud cair menjadi uap. Nah, butuh tambahan 54.000 kalori lagi dari grafik sehingga totalnya menjadi 59.000 kalori. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita totalkan kalori yang dibutuhkan yaitu 5.000 kalori ditambah 54.000 kalori sama dengan 59.000 kalori, atau lebih enaknya kita langsung lihat grafik aja. Untuk membuat air dari 50 derajat Celcius hingga mendidih adalah 59.000 kalori di grafik, sehingga jawabannya adalah C. Pengasinan adalah salah satu metode pengawetan makanan yang telah dikenal turun-temurun. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan proses pengasinan makanan adalah A. Kadar garam yang tinggi menghambat perkembangan bakteri. B. Kadar garam yang tinggi memicu mutasi pada bakteri pengurai. C. Pengasinan menetralkan racun yang diproduksi bakteri. D. Proses pengasinan mempercepat pembelahan bakteri. Nah, pada pengawetan garam itu mekanismenya adalah kadar garam yang tinggi akan menciptakan lingkungan yang hipertonik yang menyebabkan bakteri kehilangan air melalui osmosis atau plasmolisis gitu ya. Akibatnya, sel bakteri itu akan mengalami dehidrasi dan metabolismenya terhambat, sehingga pertumbuhan atau reproduksinya terhenti. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, kadar garam yang tinggi menghambat perkembangan bakteri. Sedangkan jawaban B, garam tidak memicu mutasi bakteri tetapi menghambat aktivitasnya gitu ya. Kemudian yang C, itu garam tidak menetralkan racun, hanya mencegah pertumbuhan bakteri penghasil racun gitu ya. Sedangkan yang D, proses pengasinan mempercepat pembelahan bakteri, ini pun salah karena pengasinan itu justru menghambat pembelahan bakteri, bukan mempercepat. Oke ya, jadi jawabannya sudah jelas adalah yang A. Soal berikutnya, apakah nama gempa yang disebabkan karena adanya aktivitas magma pada gunung berapi? A. Tektonik, B. Vulkanik, C. Magnetik, dan D. Induksi. Nah, ini adalah soal yang mudah ya, kalian semua pasti benar nih jawabannya nih saat uji coba nih ya. Nah, jawabannya adalah B. Vulkanik. Gempa vulkanik itu terjadi akibat pergeseran magma, gas, atau tekanan di dalam gunung berapi. Nah, sebelum atau selama letusan, aktivitas ini menyebabkan getaran yang terdeteksi sebagai gempa. Sedangkan opsi lainnya, yaitu tektonik, itu disebabkan karena pergeseran lempeng bumi, bukan terkait dengan gunung berapi. Nah, yang C, magnetik. Nah, istilah ini jarang ya digunakan ya dalam literatur gempa bumi ya. Kemudian yang induksi, gempa akibat aktivitas manusia, seperti contohnya adalah injeksi fluida ke tanah ya. Tidak ada kaitannya dengan gunung berapi. Jadi jawabannya jelas nomor ini adalah yang B, yaitu vulkanik. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ya video kali ini ya. Agar nggak panjang-panjang, maka untuk saat ini sampai di nomor ini dulu ya. Semoga kalian mendapatkan kelancaran saat mengerjakan soal-soal di tanggal 11 nanti. Semangat, tetap belajar dan latihan terus. Sampai jumpa.